Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 24 ayat 1 dan ayat 6. Tetap hamion napungudison ay nanay pujian nami dengan nibasan di hami. Tetap hamion napungudison sa pitoribe hamion sude mula unduk rohanami manaputi dosa nami sa pitoribe hamion sude. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 15 September 2020 dari Kitab Kejadian pasal 33 ayat 11 mengatakan, "Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai jaloma pasu-pasukku na binoani tuho. Ai asido rohani debata diau jala sikop do sude diau. Jadi dung sai dielek-elekot tuibana gabe di jaloma." Demikian firman Tuhan. Yakub dilahirkan sebagai salah seorang dari si kembar dan menjadi orang yang diberkati untuk memiliki hak istimewa menjadi ras pilihan Tuhan menurut garis Abraham dan Ishak. Meskipun dia mencoba untuk bermain curang atau menipu, rencana Tuhan yang kekal terpenuhi melalui hidupnya. Yakub harus meninggalkan rumah untuk menyelamatkan nyawanya lantaran penipuan yang ia lakukan, mencuri berkat bapaknya Ishak dari kakak sulungnya Esau. Esau juga menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dengan mengikuti nasihat ibunya Ribka, Yakub melarikan diri ke padang Aram dan tinggal bersama pamannya Laban, saudara ibunya. Selama 21 tahun Yakub menghindari diri bertemu muka dengan Esau. Esau membenci Yakub dan ia berjanji kepada dirinya sendiri, bila bapaknya mati, ia akan membunuh Yakub. Melihat kehidupan Esau, seharusnya ia menjadi miskin. Ishak ayahnya membuatkan hal-hal yang jauh dari nasib baik dan kaya dari Esau. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi,
dan jauh dari embun, dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kejadian pasal 27 ayat 39 sampai 41. Seperti apa yang dikatakan oleh pengamsal, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Amsal 10 ayat 4. Esau memiliki firman Tuhan tersebut. Namun 21 tahun kemudian, saat berjumpa dengan Yakub, ternyata Esau orang yang kaya. Ia sanggup membayar 400 orang pengiring. Ia berkata kepada Yakub bahwa dirinya memiliki banyak harta, sehingga menolak segala pemberian Yakub. Aku mempunyai banyak, adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ayat 9. Rahasianya adalah Esau berhasil melemparkan kuk itu dari tengkuknya. Karena sungguh-sungguh berusaha, ia bisa menjadi kaya. Menjadi kaya atau miskin tergantung pada pilihan dan sikap hidup kita. Kalau kita miskin, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kita kaya, ingatlah segala harta itu dari Tuhan. Sehingga hati kita tetap berpaut kepadanya, bukan kepada harta. Jangan pernah menjadikan harta fokus hidup kita. Selama 21 tahun dalam persembunyian itu, Yakub menjadi pedagang dan sangat berhasil dan kaya. Ia telah memperoleh 2 istri, 11 putra dan 2 putri, bersama dengan banyak pembantu. Selama 21 tahun itu, Yakub berusaha menghindari Esau. Tetapi setelah umurnya 61 tahun, konfrontasi tak bisa dihindarkan, sebab ia harus kembali ke Berseba, dan itu berarti melewati Seir, wilayah Esau. Saudara-saudara, suatu saat kita harus bertemu dengan Esau dalam kehidupan kita. Apakah sosok Esau dalam hidup kita? Saya yakin ini berbicara mengenai masa lalu. Selama bertahun-tahun Yakub hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang suram, dan ia tidak dapat menghindari diri dengan orang yang selama ini menjadi ganjalan dalam hidupnya, yaitu kakaknya sendiri, Esau. Kita semua mempunyai masa lalu, mungkin baik, tetapi mungkin juga buruk. Tetapi bila kita harus bertemu dengan masa lalu, kita harus mempunyai keberanian untuk menghadapinya dan menyatakan bahwa kita telah dibebaskan oleh darah Kristus. Saudara-saudara, ada banyak orang yang kalah menghadapi masa lalunya, terpenjara dalam belenggu memori yang menyesakkan. Mereka tidak dapat melihat hari esok yang penuh harapan, dan kenangan-kenangan lama yang dibangkitkan itu akhirnya menghancurkan banyak manusia. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat masa depan bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau toh Anda harus menghadapi Esau, masa lalu yang suram dan penuh dengan lembah hitam, itu bukan berarti madesu, masa depan suram. Berdirilah teguh dan hadapilah sebagai manusia baru yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Tuhan dapat mengubah hubungan yang tidak berfungsi dan mandek menjadi penyatuan kembali dalam sukacita yang indah jika kita mau mengampuni, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau mengatakan kepada kami, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi dan untuk semua orang. Jauh-jauh hari Esau dan Yakub sudah melakukannya karena pengasihan-Mu. Damai menjadi milik mereka yang sebelumnya bermusuhan. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami dikuatkan melawan godaan si jahat dan kuat dalam melakukan seperti yang Tuhan sudah lakukan di dalam Yesus Kristus, mengampuni dosa dunia. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 24 ayat 1 dan ayat 6. Lawatlah Tuhan, kami umat-Mu, kami memuji Tuhan karena kasih dan rahmat-Mu. Lawatlah Tuhan, kami umat-Mu. Pembenaran-Mu sangatlah perlu agar kami menyesali dan mengaku dosa kami. Pembenaran-Mu sangatlah perlu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.